Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang tua, peserta didik yang saya hormati. Selamat datang di acara parenting yang merupakan rangkaian acara MPLS tahun pelajaran 2022-2023. Pada acara parenting kali ini, pemaparan yang akan disampaikan adalah peran orang tua mengantarkan anak sukses masuk perguruan tinggi, yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Lesari, SKOPI. Perkenalkan, Bu Lisa adalah guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 9 Cirebon yang membimbing kelas 10. Beliau lahir di Tegal 21 Januari 1994. Alamat rumah beliau di BTN Cempaka Arum, Talun. Nomor HP beliau 0821 176 98155. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi informasi bagi Bapak dan Ibu dalam mengantarkan anaknya sukses masuk perguruan tinggi. Kepada Ibu Lisa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Ibu Lisa Lestari. Saya di sini mengajar bimbingan konseling. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan tentang peran orang tua dalam mendampingi anak sukses menuju perguruan tinggi. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah mendaftarkan putra-putrinya ke SMA Negeri 9 Cirebon. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum menuju pembahasan perguruan tinggi, karena yang seperti Bapak dan Ibu ketahui, anak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu disekolahkan di SMA, yang tentunya tujuan akhirnya adalah menuju perguruan tinggi negeri, ataupun swasta, ataupun kedinasan. Dan mudah-mudahan anak dari Bapak dan Ibu sekalian kedepannya mendapatkan kesempatan yang baik, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan mencapai cita-citanya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, ketika pendaftaran kemarin tentunya Bapak dan Ibu mendapatkan angket peminatan yang dimana isinya harus mencantumkan nilai SMP, lalu memilih jurusan MIPA atau IPS, karena di SMA Negeri 9 Cirebon ini terdapat 2 jurusan, MIPA dan IPS, dan anak-anak diwajibkan untuk memilih dari salah satunya. Tapi untuk penjurusan tersendiri ada beberapa indikator yang harus dilewati sehingga nanti muncul hasil anak Bapak dan Ibu sekalian itu masuk MIPA atau IPS, dan itu adalah awal dari menuju anak Bapak Ibu untuk ke perguruan tinggi nanti. Jadi jurusan itu sangat andil ya, sangat harus benar-benar difikirkan oleh Bapak dan Ibu, karena ketika nanti anaknya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sains, terus ke arah yang linear dengan pelajaran MIPA, berarti di SMA-nya harus masuk ke jurusan IPA. Begitupun sebaliknya, ketika di perguruan tinggi negeri ingin mengambil jurusan linear dengan IPS, berarti harus mengambil jurusan IPS. Tapi untuk mendapatkan jurusan itu, siswa di sini harus melewati beberapa tahap. Di antaranya nanti akan ada pemeriksaan nilai SMP, karena baik itu dari nilai-nilai pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya yang akan kita jadikan patokan
apakah nanti si anak bisa ke MIPA atau ke IPS. Lalu kami juga kemarin sebelum kegiatan MPLS mengadakan psikotes penjurusan bakat minat. Jadi nanti hasilnya itu bisa menentukan anak Bapak Ibu itu masuk ke MIPA atau ke IPS. Nanti hasilnya akan dibagikan. Jadi dari ketiga indikator itu, yang tadi pemilihan minat, lalu nilai SMP, dan hasil psikotes, akan keluar hasil anak Bapak Ibu masuk MIPA atau IPS. Mudah-mudahan nanti ketika hasilnya keluar sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai juga dengan keinginan Bapak dan Ibu serta anaknya. Ya, selanjutnya kita langsung bahas saja apa sih peran Bapak dan Ibu sekalian untuk mengantarkan anaknya ke perguruan tinggi nanti. Karena tentu saja tujuan utama masuk SMA adalah nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya tidak mudah, banyak hal yang harus dilewati oleh peserta didik di sini. Lalu sangat penting peran orang tua untuk mendukung anak. Jadi tidak hanya anaknya saja yang berjuang, tapi orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting, yang ternyata bisa mendorong memotivasi anak agar bisa lolos sukses ke perguruan tinggi. Sebelum itu ada beberapa yang harus Bapak Ibu mengerti dulu, karena untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu banyak tahapan, banyak proses, banyak caranya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah pertama, memiliki pengetahuan tentang perguruan tinggi dulu. Setelah itu baru Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, memotivasi, mendukung, mengarahkan, dan sebagainya. Bapak dan Ibu harus tahu dulu bagaimana sih caranya anak itu melewati tahap-tahap sehingga nanti bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Dan mulai kapan sih persiapannya? Bapak dan Ibu sekalian, terkadang orang tua sering bersantai ketika masih kelas 10, kelas 11, tidak terlalu memikirkan untuk menuju ke perguruan tinggi karena pikirannya hanya masih kelas 10, masih lama, nanti saja kelas 12. Tapi ketika Bapak dan Ibu memikirkan hal itu di kelas 12, saya rasa itu sudah terlambat. Walaupun memang bisa, tapi ada baiknya Bapak dan Ibu mempersiapkannya sedini mungkin. Sekarang Bapak dan Ibu anaknya sudah masuk ke SMA. Dari detik inilah Bapak dan Ibu sudah harus bisa merencanakan ke depannya. Apa tujuan anak Bapak Ibu? Apakah masuk ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau kedinasan? Step-step yang harus dijalani anak dan Bapak Ibu harus tahu. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur. Untuk perguruan tinggi negeri sendiri mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah paham, dan mungkin ada juga Bapak Ibu yang masih belum mengenal istilah-istilah seperti SNMPTN, SBMPTN, lalu ujian mandiri. Mungkin yang sudah punya putra-putri yang lebih besar, anak pertamanya mungkin sudah pernah ke perguruan tinggi, sudah paham. Jadi ke anak adik-adiknya nanti bisa diteruskan. Tapi mudah-mudahan untuk yang belum paham, mungkin anak pertamanya yang sekarang sekolah di SMA 9 bisa membuka wawasan Bapak Ibu. Oh ternyata ini loh, untuk ke perguruan tinggi itu ada ini, dan ini. Pertama ada SNMPTN. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, SNMPTN itu sangat digandrungi oleh anak-anak SMA karena ini adalah jalur yang paling baik, jalur favorit, jalur yang diinginkan semua peserta didik. Semua ingin lolosnya di jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN itu adalah jalur yang menggunakan nilai rapot Bapak Ibu. Nilai rapotnya yang digunakan dari kelas 10 sampai kelas 12. Artinya dari kelas 10 itu sudah harus siap-siap. Jadi bukan nanti kelas 12 siap-siapnya. Dari kelas 10 anak itu sudah harus
bisa mendapatkan nilai yang dibutuhkan nanti ketika ke perguruan tinggi. Artinya Bapak Ibu harus mendukung anaknya dalam kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di rumah. Untuk jalur senam PTN, ini saya hanya memberikan pengarahan singkat karena sebenarnya sangat luas sekali ya pemaparan ini, tapi hanya karena terikat waktu, mungkin lain kali kita bisa mengobrol dan berbincang-bincang secara langsung bertemu dengan saya di sekolah. Oke. Lanjut, untuk senam PTN itu menggunakan nilai rapot Bapak Ibu, artinya dari kelas 10 nilai anak Bapak Ibu harus diperhatikan. Untuk senam PTN itu dibuka sebelum anak dinyatakan lulus dari SMA Negeri 9. Hanya menggunakan nilai rapot. Jadi prosesnya nanti saya guru BK, tim guru BK di sekolah beserta wali kelas, beserta wakasek dan jajarannya akan membuat peringkat paralel. Peringkat paralel seluruh angkatan kelas anak Bapak Ibu tentunya nanti. Jadi nanti semoga anak Bapak Ibu bisa masuk peringkat paralel. Karena untuk senam PTN tidak semua anak bisa mengikutinya. Hanya anak yang masuk peringkat paralel tertinggi. Jadi kalau senam PTN itu ada kuotanya. Jadi tidak semua anak bisa mendaftar. Artinya anak berlomba-lomba mendapatkan peringkat yang tinggi. Jadi yang dari SMP-nya sudah biasa mendapatkan peringkat, dipertahankan lagi ketika di SMA, diusahakan mendapatkan peringkat tentunya yang lebih tinggi. Seperti itu. Prosesnya didaftarkan oleh guru BK. Jadi Bapak Ibu itu harus sering-sering berkonsultasi dengan guru-guru di sekolah, dengan wali kelas, dengan guru BK. Yang insya Allah saya akan menyambut dengan baik kedatangan Bapak dan Ibu. Dan saya sangat senang apabila Bapak dan Ibu mau berkonsultasi tentang perkembangan anaknya di sekolah. Sekilas itu tadi tentang senam PTN. Lalu yang kedua, jalur SBMPTN. Itu adalah jalur tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk jalur tes nanti akan ada ujiannya Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan nilai rapot. Tapi untuk ujiannya itu sendiri juga harus dipersiapkan. Jadi anak-anak harus sudah terbiasa mengerjakan soal-soal UTBK namanya. Jadi istilahnya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, ada jalur senam PTN yaitu jalur rapot, jalur SBMPTN itu jalur tes, lalu terakhir ada ujian mandiri itu juga jalur tes. Tapi ujian mandiri dibuka terakhir ketika jalur senam PTN dan SBMPTN ditutup. Itu tadi sekilas tata cara untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu untuk ke perguruan tinggi swasta, caranya juga seperti itu Bapak Ibu. Ada jalur prestasi menggunakan nilai rapot, ada jalur tes, ujian terlebih dahulu, lalu terakhir ada ujian mandiri. Lalu untuk kedinasan, kedinasan itu menggunakan prestasi dan tes juga, beda ya. Jadi tesnya juga ada beberapa tahap sesuai instansinya Bapak Ibu. Barangkali anak Bapak Ibu ada yang mau menjadi polisi, ada yang menjadi TNI, atau mau bekerja di lembaga keuangan negara, bisa masuk PKN STAN, bisa di STIN, Badan Intelijen Negara, lalu bisa di STMKG, barangkali suka dengan perakiraan cuaca, meteorologi, klimatologi, geofisika, itu nanti bisa diarahkan Bapak Ibu. Jadi dari sekarang ditentukan, kira-kira kemana nih? Mau ke perguruan tinggi negeri, ke perguruan tinggi swasta yang sekarang juga banyak perguruan tinggi swasta yang benar-benar sudah bagus, sudah favorit, atau mau ke kedinasan. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. Tadi nilai rapot dan belajar ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke, baik Bapak Ibu, sekilas untuk perguruan tinggi negeri itu di Indonesia sendiri ada universitas umum, ada universitas Islam, lalu ada Poltekkes dan Politeknik. Itu juga Bapak Ibu harus mengerti arahnya kemana nih. Apakah mau ke universitas umum seperti UPI,
UI, Undip, UGM. Jadi bapak-bapak sekarang sudah informasi itu sudah bisa dicari sendiri ya lewat Google. Bapak bisa dicari tahu nih, bapak-bapak ibu-ibu bisa cari tahu dari sekarang kampus UPI itu letaknya di mana, jurusannya adanya apa saja, lalu biayanya berapa, itu sudah bisa sekarang dicari. Jadi dari situ searching, mencari, bapak-bapak bisa dari sekarang mencatat, oh kira-kira ini yang harus dipersiapkan. Kebetulan kalau perguruan tinggi negeri di kota Cirebon itu masih sedikit ya bapak-bapak ibu-ibu, adanya hanya di Jalan Perjuangan itu IAIN Syekh Nurjati Cirebon, itu adalah Universitas Islam, dan sekarang ada yang baru itu ITB Kampus Cirebon, yang memang jurusannya tidak terlalu banyak di situ karena banyaknya di luar kota. Ya, Bapak Ibu bisa cari tahu dari sekarang, jadi jangan tunggu nanti, lalu diskusikan dengan anak, kira-kira kamu mau kemana? Apakah di kota Cirebon atau keluar kota Cirebon? Itu sudah harus didiskusikan dari sekarang. Oke, lalu pada intinya sekarang, apa saja sih peran orang tua sehingga bisa menyukseskan anak, mengantarkan anak ke perguruan tinggi negeri? Karena tidak hanya anaknya saja yang harus berusaha, ternyata orang tua juga punya peran penting. Pertama, restu. Tentu saja, ridho orang tua, restu orang tua itu sangat penting untuk anak melangkah. Jadi, yang pertama tadi, Bapak Ibu sudah punya pengetahuan, oh perguruan tinggi itu seperti ini, jalurnya seperti ini, lalu restui anak Bapak Ibu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi hati anak Bapak Ibu itu tenang dan bisa melanjutkannya tuh dengan baik, dengan langkah yang ringan, karena sudah dapat restu dari Bapak dan Ibu. Lalu kedua, doa. Doa adalah kekuatan yang sangat kuat, apalagi doanya doa orang tua. Doakan anak Bapak Ibu agar mendapatkan kesuksesan, mencapai tujuannya. Itu sangat penting. Lalu selanjutnya apalagi? Berbicaralah yang baik-baik tentang anak Bapak Ibu. Ya, sering-sering mengucapkan hal-hal baik tentang anak. Mohon maaf, mungkin ketika kita sedang emosi, kita tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang buruk. Contoh, kamu nanti besarnya mau jadi apa? Kamu tidak akan jadi apa-apa. Seperti itu. Jadi berusahalah untuk mengucapkan yang baik-baik, karena itu ternyata doa untuk anak-anak kita. Semoga kamu nanti bisa masuk ke UPI. Semoga kamu nanti bisa jadi dokter. Dan semoga ucapan-ucapan Bapak Ibu itu menjadi doa yang nantinya mengantarkan anak Bapak Ibu ke perguruan tinggi lalu sukses, mendapatkan karir yang cemerlang. Oke, selanjutnya peran Bapak Ibu adalah memantau anak tentunya. Jadi Bapak Ibu sudah seharusnya memantau lingkungan pertemanan anak itu. Bermain dengan siapa, lingkungannya seperti apa yang mereka kerjakan di luar, tapi bukan overprotective ya Bapak Ibu. Hanya Bapak dan Ibu seenggaknya tahu apa saja sih yang dilakukan anak ketika di luar, dengan cara apa? Berkomunikasi, bercerita, mendengarkan anak, bertanya, tapi bukan menekan. Jadilah teman untuk anak-anak kita. Ya, jadi lalu memastikan kebutuhan anak itu terpenuhi atau tidak. Kebutuhan ya Bapak Ibu, bukan keinginan. Kalau keinginan mungkin sesuatu yang sulit kita wujudkan karena berat. Keinginan anak zaman sekarang dengan begitu banyaknya hal sekarang, kita pastikan saja kebutuhannya dipenuhi, seperti sekolah, buku-buku, uang saku untuk sekolah. Itu kan kebutuhan yang penting untuk anak. Jadi memastikan kebutuhan anak itu baik dan sesuai kebutuhan. Lalu tadi sering berkomunikasi dengan anak, luangkan waktu untuk berbicara dengan anak, menanyakan kegiatannya hari ini, menanyakan kesukarannya hari ini, memberikan nasihat sedikit demi sedikit. Nah, itu sangat penting dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu semua. Semoga itu bisa menjadi motivasi, menjadi penyemangat anak Bapak Ibu. Lalu mendukung penuh kegiatan anak di sekolah, karena di sekolah itu kan tidak hanya kegiatan belajar mengajar,
Terkadang ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan-kegiatan program yang dilakukan sekolah, seperti contohnya anak ikut eskul. Sudah seharusnya Bapak Ibu memberikan kepercayaan dan mendukung penuh, karena itu mungkin menjadi salah satu bantuan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu boleh menyertakan sertifikat kejuaraan, dan itu bisa dipergunakan di jalur prestasi non akademik. Jadi jika anaknya Bapak Ibu ingin ikut eskul, apalagi eskulnya olahraga, eskul pencak silat, segala macam, karena di SMA Negeri 9 ini eskulnya banyak, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri dan anak dibebaskan memilih. Jadi itu menjadi gerbang pertama untuk mendapatkan prestasi. Jadi didukung kegiatannya. Ketika ada kegiatan di sekolah harus camping, harus study tour, study banding kemana, didukung saja Bapak Ibu, karena itu untuk perkembangan akademik dan akademiknya anak. Jadi potensinya akan semakin meningkat. Jadi diberikan kepercayaan selagi dengan jalan yang benar, selagi si anak memang jujur. Jadi itu peran orang tua supaya anak sukses, salah satunya mendukung penuh kegiatan belajar mengajar, belajar di sekolah dan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu mau berkonsultasi dengan guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin dikonsultasikan, Bapak Ibu bisa datang ke sekolah, bertemu dengan wali kelasnya, bertemu dengan guru mata pelajaran, bertemu dengan saya, guru BK-nya. Jadi itu perlu ya, karena selain tadi Bapak harus cari informasi mungkin lewat Google yang tadi awal saya jelaskan, Bapak harus punya pengetahuan. Tidak ada salahnya berkonsultasi juga dengan guru di sekolah. Ketika Pak, Bu, apakah konsultasinya nanti di kelas 12 saja? Tidak. Jadi konsultasi itu bisa kapan saja dan sebaiknya sedini mungkin, karena yang namanya rencana itu harus dari jauh-jauh hari. Jadi dari kelas 10 sekarang ini barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau mulai membuat perencanaan untuk anaknya ke perguruan tinggi. Oke, saya akan ke sekolah dulu menemui guru BK dan wali kelas. Tidak apa-apa, saya menerima menyambutnya dengan baik. Oke, lanjut untuk selanjutnya, karena tadi berkaitan dengan nilai juga, barangkali ada anak yang berkesempatan ikut bimbel, misalkan Bapak Ibu di luar, karena sekarang banyak sekali bimbel yang ada tujuannya, seperti bimbel sukses UTBK. UTBK itu kan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Bisa diikutkan, bimbel sukses SNMPTN itu bisa diikutkan, atau barangkali nanti anaknya ingin masuk ke perguruan tingginya ke jurusan matematika, jadi ikut bimbel matematika. Itu tidak apa-apa, siapa tahu Bapak Ibu punya rezeki lebih, tidak ada salahnya memberikan ekstra pelajaran ekstra, materi ekstra di luar sekolah, itu lebih baik. Ya, itu salah satu peran orang tua mendukung anak ke perguruan tinggi. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu juga harus bisa melihat bakat dan minat anak. Jadi bakat dan minat anak yang Bapak Ibu punya itu semuanya tentunya berbeda. Tidak semua anak harus pintar matematika, tidak semua anak akan pintar IPA, tidak semua anak akan pintar seni budaya. Jadi mereka punya minatnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Nanti di hasil psikotes juga ada Bapak Ibu hasilnya yang kurang lebihnya bisa membantu, oh minat dan bakat anak itu di sini, dan itu tuh harus dikembangkan dan harus didukung. Jadi kadang orang tua memaksakan kehendak, keinginannya sendiri ke anak untuk melanjutkan ke sini, untuk mempelajari ini, padahal bakat minat anaknya bukan di situ. Tapi orang tua kurang mendukung, alhasil tidak menjadi apa-apa. Jadi sebenarnya semua anak itu bisa sukses asal sesuai dengan bakat minatnya. Jadi anak yang pintar menyanyi belum tentu pintar matematika, anak yang pintar matematika belum tentu bisa seni budaya, menyanyi, menggambar, seperti itu. Jadi mereka punya porsinya masing-masing.
bisa terlihat di usia SMA remaja ini, bisa sudah terlihat potensinya Bapak Ibu. Nah, potensi itu digali, diasah, dan dilanjutkan serta didukung. Jadi nanti ketika perguruan tinggi memilih penjurusannya itu yang tepat sesuai bakat minat anak Bapak Ibu. Ya, jadi semoga Bapak Ibu bisa menanamkan rasa kepercayaan diri anak sehingga anak bisa berdiri tegak di atas dirinya sendiri sesuai dengan minat anak. Selanjutnya, jika anak mengalami kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu. Karena yang namanya gagal itu sudah biasa. Nanti ketika proses pendaftaran, tes di perguruan tinggi, mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu akan menemukan tidak lolos anaknya di sini. Itu tidak apa-apa, karena proses masuk perguruan tinggi tadi ada beberapa tahapan, bisa diikuti semua. Jadi jika tidak lolos PTN, bisa melanjutkan ke jalur SBMPTN. Artinya semua harus dipersiapkan dari segi nilai rapot dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi itu harus dipersiapkan dari sekarang. Lalu yang terakhir yang paling penting, menabung. Tentu untuk ke perguruan tinggi pastinya memerlukan biaya yang lebih. Bapak Ibu juga pasti sudah memahami itu, dan saya rasa tidak perlu tunggu nanti untuk menabung untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Dari sekarang sedini mungkin kalau bisa dimulai. Ya, apalagi yang sudah menabung dari SMP dan segala macam itu sudah baik sekali. Itu peran orang tua mempersiapkan finansialnya. Jadi anak hanya berusaha mengembangkan potensi dirinya agar masuk ke penjurusan yang dia inginkan. Orang tua mendukung dari segi finansialnya. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam pembiayaan ke perguruan tinggi, sekarang itu sudah ada yang namanya beasiswa. Jadi itu tadi, cari informasi. Jadi masih ada jalan menuju Roma ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh stuck di situ. Keadaan ekonomi mungkin tidak memungkinkan. Apa nih yang harus dilakukan? Itu pentingnya Bapak Ibu konsultasi dengan guru BK dan guru di sekolah. Berarti harus mencari beasiswa. Beasiswa di perguruan tinggi itu ada apa saja sih? Apa saja yang harus dipersiapkan supaya mendapatkan beasiswa? Itu juga harus dikonsultasikan, didiskusikan dari sekarang, dan dicari tahu informasinya. Jadi Bapak Ibu cari informasi dari sekarang, siapkan dari sekarang, rencanakan. Saya harap dengan cara itu anak Bapak Ibu semua bisa menuju ke tempat yang diinginkan. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 9 ini cukup banyak siswanya yang sudah diterima di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu juga menjadi calon-calon mahasiswa nanti di kemudian hari. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang peran orang tua. Mungkin tidak begitu jelas, namun saya harap ini bisa bermanfaat, sedikitnya membuka wawasan Bapak Ibu untuk apa saja yang harus dipersiapkan supaya anak Bapak Ibu bisa nanti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin di lain hari, di lain waktu, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi sekolah, bertemu dengan saya, Bu Lisa, dan berkonsultasi dan merencanakan bersama apa yang harus dilakukan dari sekarang agar anak Bapak Ibu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas partisipasinya sudah menyaksikan. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat bergabung di SMA Negeri 9 Cirebon. Semoga anak Bapak Ibu dan kita semua bisa mencapai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.